Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 4 Januari 1926, sebuah koran menyoroti masalah keselamatan lalu lintas yang saat itu masih kurang diperhatikan. Dalam sebuah artikel berjudul "Sebuah Ketentuan yang Hilang", koran tersebut membahas tentang belum adanya aturan yang mewajibkan penggunaan lampu pada benda-benda besar yang diangkut di jalan, terutama pada malam hari. Kendaraan bermotor pada saat itu sudah diwajibkan untuk menyalakan lampu. Namun hal yang sama tidak berlaku bagi pengangkutan barang besar seperti bambu panjang atau batang pohon aren. Padahal, barang-barang itu sering diangkut menggunakan gerobak kecil tanpa penerangan, sehingga membahayakan pengguna jalan lain. Sebagai contoh, koran tersebut menceritakan sebuah insiden di daerah Secang. Seorang pengendara sepeda motor Harley Davidson dari Semarang mengalami tabrakan di Secang dengan sebatang pohon aren yang diletakkan di pinggir jalan. Para pengangkut sedang beristirahat di sana, dan tidak ada lampu yang dipasang. Sepeda motor itu rusak parah, dan sang pengendara secara ajaib tidak mengalami luka. Kejadian ini kemudian dijadikan peringatan penting agar pemerintah segera membuat aturan baru. Tujuannya supaya setiap barang yang berada di jalan pada malam hari juga dilengkapi dengan lampu agar tidak menimbulkan kecelakaan serupa di masa mendatang. Kita berpindah ke tema lain. Pada tanggal 4 Januari 1926, surat kabar melaporkan peristiwa menarik dari daerah Temanggung dan Parakan. Saat itu, pemerintah kolonial baru saja membuka jalan baru yang lebih pendek untuk menggabungkan kedua daerah tersebut. Pembukaannya dilakukan dengan cara yang meriah. Namun tak lama setelah jalan dibuka, bencana alam terjadi. Banjir besar dari Kali Sojojo di daerah Bulu menghancurkan sebagian jalan baru tersebut. Akibatnya, masyarakat kembali harus menggunakan jalan lama milik perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda, NIS, untuk bepergian antara Temanggung dan Parakan. Upaya perbaikan jalan segera dilakukan, tapi mengalami kendala. Para pekerja yang memperbaiki jalan tiba-tiba meninggalkan pekerjaan mereka karena muncul kepercayaan tahayul. Mereka percaya bahwa bencana itu terjadi karena tidak diadakannya selamatan atau upacara selamatan sebelum pembangunan dan pada saat pembukaan jalan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana pada masa itu kepercayaan tradisional masih sangat kuat di kalangan masyarakat, bahkan dalam proyek-proyek pembangunan yang bersifat modern. Akibat kepercayaan tersebut, proses perbaikan jalan pun diperkirakan memakan waktu yang lama. Kita berpindah ke Sumatera. Pada tanggal 4 Januari 1926, sebuah koran memberitakan rencana pembangunan taman berjalan kaki di Kabanjahe, Sumatera Utara. Saat itu, Kabanjahe mulai dikenal sebagai tempat wisata dengan udara yang sejuk, sehingga banyak dikunjungi oleh para penduduk daratan rendah yang membutuhkan tempat rekreasi. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa udara di Brastagi terlalu dingin, sehingga Kabanjahe menjadi pilihan yang lebih nyaman. Rencana pembangunan taman ini mencakup area seluas sekitar 7 hektar. Lokasinya dipilih di antara jalan menuju Seribu Dolok dan Costa Jane. Lokasinya pun cukup datar untuk berjalan dengan nyaman, tetapi tetap memiliki pemandangan yang beragam serta menawarkan panorama indah di arah daratan tinggi dan pegunungan di sekitarnya. Pemerintah kolonial melalui Dinas Kehutanan bertanggung jawab atas penanaman pohon di taman tersebut. Sementara di area yang sama juga direncanakan pembangunan lapangan golf. Kita berpindah ke Solo. Pada tahun 1926, Solo bersiap mengadakan sebuah acara besar yang disebut dengan Pekan Raya di kawasan Sriwedari. Acara ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 3 hingga 18 April 1926, bertepatan dengan perayaan Maleman, yaitu suatu kegiatan yang biasa diadakan menjelang akhir bulan puasa. Pekan Raya ini direncanakan berlangsung di area yang sangat luas, mencapai 105.000 meter persegi. Panitia menyediakan tempat pameran dengan harga sewa yang terjangkau agar banyak pihak bisa ikut serta. Acara ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana untuk memamerkan berbagai hasil bumi dan karya masyarakat. Beragam kegiatan akan digelar, seperti pameran ternak, hasil pertanian, dan bunga, serta pertunjukan permainan rakyat dan pertandingan olahraga. Selain itu, akan ada demonstrasi seni dan kerajinan dari berbagai daerah di Hindia Belanda, termasuk tarian tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara. Masyarakat juga dapat menghubungi sekretaris panitia, yaitu Tuan JBG Rademaker di Solo, bagi yang ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang acara tersebut. Kita berpindah ke Jawa Barat. Pada tanggal 4 Januari 1926, sebuah koran memberitakan rencana pembangunan jalan menuju kawah Gunung Tangkuban Perahu. Rencana ini digagas oleh sebuah perkumpulan bernama Bandung Forward yang bertujuan untuk membuka akses wisata dan memperlancar jalur menuju kawasan pegunungan di utara Bandung. Awalnya,
Perkumpulan tersebut mengajukan izin untuk membangun jalan dari Desa Wates yang terletak di antara Lembang dan Pamanukan menuju Kawaratu. Namun, permohonan itu ditolak oleh pihak militer karena alasan strategis. Meskipun demikian, dengan bantuan Dinas Topografi, akhirnya ditemukan jalur alternatif yang dianggap cukup baik, yaitu dari Pegunungan Putri menuju Kawah Tangkuban Perahu. Pemerintah kolonial kemudian memberikan persetujuan atas jalur baru tersebut, meskipun lebih panjang dan sulit. Selain itu, disetujui pula bahwa seorang perwira teknik militer, Zeni, atau pengawas sipil akan ditugaskan untuk membantu penentuan jalur pembangunan jalan. Pasukan Zeni juga akan membantu proses pembangunan, terutama pada bagian jalan yang melewati daerah berbatu. Namun, biaya bahan peledak dan tambahan biaya yang timbul akibat penyediaan tenaga kerja akan tetap menjadi tanggungan pihak perkumpulan. Perkumpulan Bandung Forward berharap agar segera ditunjuk tenaga teknis untuk menentukan jalur jalan, sehingga pembangunan dapat dimulai tepat pada awal musim kemarau. Mereka juga meminta perkiraan biaya untuk memastikan ketersediaan dana. Jika dana yang ada belum mencukupi, perkumpulan berencana menggalang dana tambahan agar proyek jalan menuju Tangkuban Perahu dapat segera terlaksana. Kita berpindah ke tema lain. Pada tanggal 5 Januari 1926, sebuah laporan dari Kediri menggambarkan kondisi pertanian dan pangan di pedalaman Jawa menjelang musim paceklik. Saat itu, masyarakat bersiap menghadapi bulan-bulan sulit, yaitu bulan Maret, April, dan Mei, ketika persediaan beras biasanya menipis. Untuk mengantisipasinya, para petani mulai mengelola lahan mereka dan menanam tanaman kedua yang cepat panen, terutama jagung. Jagung menjadi tanaman utama yang diandalkan untuk menggantikan beras. Di daerah pegunungan, lereng-lereng pegunungan tampak hampir tak berujung, tertutup oleh tanaman jagung. Sementara daratan rendah pun jagung mendominasi. Meskipun di beberapa daerah penanamannya dilakukan agak terlambat. Ada desa-desa di mana jagung baru saja ditanam atau bibitnya baru tumbuh beberapa sentimeter di atas tanah. Bahkan masih terlihat ada lahan yang baru saja dipersiapkan untuk ditanami jagung. Dengan turunnya hujan yang cukup baik di berbagai tempat, dapat diperkirakan bahwa tanaman jagung yang baru ditanam setelah pertengahan Desember 1925 tidak akan banyak memberikan manfaat bagi kebutuhan pangan manusia. Hasilnya kemungkinan hanya akan digunakan sebagai pakan ternak. Namun, jagung yang ditanam lebih awal tumbuh dengan baik. Di beberapa daerah sudah mulai dipanen. Sementara di daerah lain, panen akan segera dilakukan. Setiap bulan, dari puluhan ribu bau jagung, akan ada persediaan besar yang bisa dipanen, tepat pada saat padi sawah masih belum siap dipanen. Selain jagung, singkong juga menjadi tanaman pengganti beras. Panen singkong sudah hampir selesai, dan persediaan gaplek atau singkong kering juga hampir habis karena tingginya permintaan dalam beberapa bulan terakhir. Di pedalaman dan daerah pegunungan, banyak lahan ditanami singkong. Namun panen yang berarti baru akan datang sekitar bulan Juni 1926 dari singkong yang ditanam pada bulan September 1925. Jika persediaan pangan mulai menipis, singkong ini bisa menjadi penolong, karena pada usia 6 bulan pun sudah bisa dipanen meski hasilnya belum maksimal. Selain itu, banyak petani juga menanam kacang tanah yang tumbuh cukup baik. Walau hanya dianggap sebagai makanan tambahan, kacang tanah, kedelai, dan jenis kacang lainnya menjadi pelengkap penting bagi masyarakat pedalaman yang sulit membeli beras karena harganya mahal di masa paceklik. Berbagai jenis ubi dan ketela lainnya juga menjadi sumber pangan penting bagi warga desa yang tidak memiliki sawah atau tidak mampu membeli beras. Tanaman-tanaman ini banyak ditanam di berbagai daerah, bahkan di pekarangan rumah. Kecuali di beberapa daerah yang kurang beruntung dan hampir setiap tahun mengalami kekurangan pangan, diperkirakan tidak akan terjadi kelaparan besar pada bulan Maret hingga Mei 1926, terutama di wilayah di mana penduduk masih bisa memperoleh penghasilan harian yang layak. Namun, para petani tentu akan memanfaatkan situasi ini untuk menjual hasil panen dengan harga tinggi, karena permintaan bahan makanan pasti lebih besar dari pasokan. Akibatnya, harga pangan akan meningkat bahkan di daerah yang lebih makmur sekalipun, terutama di tempat dengan banyak penduduk non-petani. Sebaliknya, di wilayah yang secara ekonomi lemah, keadaan penduduk akan lebih sulit. Sebagian besar penduduk yang bukan petani kemungkinan harus menghemat makanan dan menahan lapar selama 3 bulan. Di beberapa tempat, kekurangan pangan hanya bisa diatasi dengan bantuan pemerintah kolonial atau bantuan dari tingkat daerah untuk mencegah keadaan menjadi lebih parah. Harga beras pada awal tahun 1926 bervariasi
antara 10 hingga 18 gulden per pikul, tergantung kualitasnya. Sementara gaplek atau singkong kering dijual hingga 5 gulden per pikul. Untuk jagung, dijual antara 7 hingga 9,5 gulden. Sementara harga sayuran seperti kol dan wortel sangat bervariasi dan berbeda di tiap daerah.